Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar merencanakan pondasi dangkal. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara merencanakan dinding penahan tanah. Sebelumnya untuk teori apa itu dinding penahan tanah telah disinggung oleh Bu Riza Susanti ya. Jadi dinding penahan tanah atau biasa disebut dengan tembok penahan tanah adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk menahan tanah atau mencegah keruntuhan tanah yang curam. Nah, bangunan dinding penahan tanah ini digunakan untuk menahan tekanan tanah lateral yang ditimbulkan oleh tanah urugan atau tanah asli yang labil. Secara umum, perencanaan dinding penahan tanah dimulai dari penaksiran terhadap dimensi yang akan digunakan. Agar penaksiran dimensi tidak jauh melenceng dari ukuran yang semestinya, maka pekerjaan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pedoman penaksiran dimensi dinding penahan tanah sebagai berikut. Nah, untuk nilai A harus memenuhi range 30 cm sampai H/12, sedangkan nilai B-nya harus di range 0,5 sampai 0,7 dikali H. Nilai DF atau kedalaman disesuaikan dengan kondisi tanah setempat. Untuk nilai D, range-nya H/8 sampai H/6. Sedangkan untuk nilai L1 dan L2, range-nya 0,5 sampai 1 dikali D. Nah, ini merupakan pedoman untuk penaksiran dimensi dinding penahan tanah. Nah, perencanaan tembok penahan tanah ini dimulai dengan menaksir dimensi tembok. Nah, setelah kita menaksir, lalu kita harus melakukan analisis stabilitas dan struktural. Apabila pada saat kita melakukan analisis stabilitas dan struktural tidak memenuhi syarat stabilitas dan struktural, maka taksiran dimensi perlu diulang. Jadi, kalau tidak sesuai dengan syarat stabilitas dan struktural, dimensinya harus diubah. Maka perhitungan harus diulangi. Oke, untuk merencanakan dimensi dinding penahan tanah, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Diketahui suatu struktur dinding penahan tanah dengan pembebanan dan profil lapisan tanah seperti pada gambar di bawah ini. Diketahui nilai H1 3 meter, H2 4 meter, H3 1,5 meter, H4 3 meter, beban merata atau Q-nya 10 kN per meter kuadrat, B1 2,5 meter, B2 dan B3 0,5 meter, B4 1,5 meter. Lalu diketahui juga karakteristik tanah. Tanah 1, tanah uruk dengan kohesi 0 kN per meter, sudutnya 30 derajat, gamma satunya 20 kN per meter pangkat 3. Sedangkan untuk karakteristik tanah yang kedua, tanah asli kohesinya 10 Newton per meter, sudutnya 30 derajat, gamma 2-nya 18 kN per meter pangkat 3. Merencanakan struktur dinding penahan tanah jika safety faktornya 3 terhadap stabilitas geser, stabilitas guling, dan stabilitas daya dukung tanah. Langkah yang pertama, menentukan berat konstruksi. Untuk mempermudah kita menghitung, kita bagi menjadi 5 bidang. Nah, bidang 1 di sini adalah bentuk segitiga, maka berat konstruksinya setengah kali alas kali tinggi dikali gamanya. Setengah kali alasnya 0,5, tingginya 7 dari 4 meter ditambah 3 meter, dikalikan gamanya 25, didapat bidang 1 beratnya sebesar 43,75 kN per meter. Hal yang sama kita lakukan perhitungan di bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Oke, bidang 5. Nah, bidang 5 di sini bentuknya adalah persegi panjang. Maka luasannya P dikali L, lalu dikali dengan gamma. Karena dia terendam, maka gamma 1 dikurangi gamma W. Gamma 1-nya 20, gamma W-nya, gamma air adalah 10. Maka didapat berat konstruksi untuk bidang 5 adalah 100 kN per meter.
Selanjutnya kita hitung akibat beban merata. Akibat beban merata nilai W-nya sama dengan Q dikali L. Q-nya tadi sudah diketahui di soal 10 kN per meter pangkat 2 dikali L untuk beban meratanya adalah 2,5 meter. Maka akibat beban merata nilai W-nya sebesar 25 kN per meter. Langkah yang kedua adalah menentukan jarak beban terhadap ujung dinding penahan atau di titik 0. Titik 0 ini kita letakkan di yang paling kanan ya. Oke, kita tentukan nilai X1. Nilai X1 berarti jarak dari bangun segitiga itu sampai ke titik 0-nya. 2/3 dikali alasnya 0,5 ditambah 1,5. Jaraknya berarti 1,833 meter. Hal yang sama kita lakukan pada S2, S3, S4, dan X5. Dan X ini adalah akibat beban merata tadi ya, akibat Q. Langkah yang ketiga adalah menentukan momen terhadap ujung dinding penahan. Nah, untuk menentukan momen, kita kalikan berat konstruksi dengan panjang lengannya atau jarak tadi ya yang telah kita hitung sebelumnya. Untuk momen 1 berarti W1 dikali X1. W1-nya 43,75, X1-nya tadi adalah 1,833, didapat momen satunya 80,19375 kN. Hal yang sama kita lakukan pada M2, M3, M4, M5, dan M6. M6 adalah akibat beban merata ya. Selanjutnya kita melakukan rekapitulasi perhitungan momen akibat gaya vertikal. Jadi nilai berat, jarak, dan momennya kita masukkan ke dalam tabel ini. Didapat total berat atau sigma W sebesar 593,75 kN. Sedangkan untuk sigma momen atau sigma MW sebesar 1777,069 kN. Langkah yang keempat adalah menentukan parameter cek stabilitas. Sebelum kita melakukan cek stabilitas, terlebih dahulu kita gambarkan diagram tekanannya. Diagram tekanan dibedakan menjadi dua, tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Tekanan tanah aktif ada P1, P2, P3, dan P4 dan P5. Sedangkan tekanan tanah pasif ada PP. Di sini P1 ini adalah tekanan akibat beban merata. Sedangkan P2 dan P3 tekanan akibat tanah. P4 tekanan akibat air, sedangkan P5 akibat tekanan tanah. Nah, untuk mencari koefisien tekanan aktif atau Ka, rumusnya 1 min sin theta dibagi 1 plus sin theta, didapat Ka 1/3. Sedangkan untuk mencari koefisien tekanan tanah pasif atau Kp, rumusnya 1/Ka sama dengan 1/1/3, didapat nilai tekanan tanah pasif 3. Langkah selanjutnya adalah menentukan tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Tekanan tanah aktif untuk PA1 tadi akibat beban merata. PA1 rumusnya Ka dikali Q dikali H. Ka-nya tadi sudah kita hitung 1/3, Q-nya 10, sedangkan H totalnya 8,5. Didapat PA1 28,33 kN. Sedangkan untuk PA2 rumusnya Ka dikali gamma 1 kali H1 dikali H2 ditambah H3. Ka-nya 1/3, gamma 1-nya 20, H1-nya 3, H2 tambah H3-nya 5,5. Didapat PA2 120 kN. Selanjutnya PA3 setengah kali Ka kali gamma aksen, ini ada setengahnya karena dia bentuknya segitiga ya diagram tekanannya. Jadi PA3 setengah kali Ka kali gamma aksen kali H2 plus H3 dikuadratkan.
Gamma aksen didapat dengan mengurangi gamma 1 dengan gamma air. Gamma airnya itu 10. Jadi gamma satunya 20 kurangi gamma airnya 10. Didapat PA3 sebesar 50,4167 kN. Lalu yang keempat, sama bentuknya juga segitiga, berarti setengah kali gamma W. Ini akibat tekanan air ya, jadi dia makanya gamma W saja. Setengah kali gamma W kali H2 tambah H3 dikuadratkan. PA4 didapat 151,25 kN. Lalu PA5 juga sama, segitiga, setengah kali Ka dikali gamma 1 kali H1 kuadrat. Didapat PA5 sebesar 30 kN. Lalu kita jumlahkan PA1 sampai PA5. Sigma tekanan tanah aktifnya sebesar 379,99 kN. Lalu kita hitung tekanan tanah pasif. Nah, tekanan tanah pasif bentuknya segitiga, berarti setengah dikali Kp kali gamma kali H4 kuadrat. Kp-nya tadi adalah 3, gamma 2-nya adalah 20, sedangkan gammanya adalah 20, gamma satunya 20 dan H4-nya adalah 3. Jadi nilai tekanan tanah pasif didapat 270 kN. Setelah kita mengetahui nilai tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif, langkah selanjutnya adalah menentukan jarak L atau lengan terhadap titik 0. Nilai L1 setengah dikali H. L1 adalah bangun segi 4 yang berwarna biru. H-nya itu 8,5. Berarti nilai L1 didapat 4,25. Untuk L2 berarti dia setengah dikali H2 ditambah H3. Didapat nilai L2 sebesar 3 meter. Begitu selanjutnya sampai kita menghitung L6. L6 ini akibat tekanan tanah pasif tadi ya, kita tentukan juga lengannya. Berarti dia sepertiga dikali H4. Sepertiga dikali 3 didapat 1 meter untuk lengan L6 atau tekanan tanah pasifnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tekanan tanah aktif, jarak lengannya, kita bisa menghitung momen. Nah, untuk mempermudah kita menghitung, kita bisa melakukan rekapitulasi terlebih dahulu. Untuk tabel 2, gaya-gaya horizontal dan perhitungan momen, kita masukkan tekanan tanah aktifnya beserta jarak L-nya, kemudian kita kalikan untuk menemukan momennya. Tekanan tanah aktif dikali dengan jarak atau lengannya didapat momen. 28,33 dikali 4,25 didapat momen 1 sebesar 120,41525. Begitu selanjutnya sampai ke PA5. PA5 tekanan tanah aktifnya 30, jaraknya 6,5, momennya didapat 195. Kemudian kita kumulatifkan sigma PA sebesar 379,99, sedangkan sigma momen aktifnya sebesar 1078,749 kN. Setelah momen aktif kita ketahui, setelah momen tekanan aktif kita ketahui, selanjutnya kita menghitung momen tekanan tanah pasif. Kita masukkan tekanan tanah pasif tadi nilainya 270 kN, jarak atau lengannya 1 meter, berarti momennya didapat 270 kN. Selanjutnya kita hitung jumlah gaya-gaya horizontal yang bekerja atau sigma PH. Sigma PH berarti sigma PA dikurangi sigma PP. Sigma tekanan tanah aktif dikurangi sigma tekanan tanah pasif.
379,99 dikurangi 270, didapat sigma pH 109,99 kN. Selanjutnya kita hitung juga momen. Nah, momennya berarti MA atau sigma MA dikurangi sigma MP. Sigma akibat momen tekanan tanah aktif dikurangi sigma akibat momen tekanan tanah pasif. Didapat 178,749 dikurangi 270, maka momen yang mengakibatkan penggulingan sebesar 808,749 kN. Setelah parameter-parameter cek stabilitas kita tentukan, langkah yang kelima kita bisa menentukan stabilitas terhadap penggulingan. Nah, tekanan tanah lateral yang diakibatkan oleh tanah di belakang dinding penahan cenderung menggulingkan dinding dengan pusat rotasi terletak pada ujung kaki depan dinding penahan tanah. Nah, rumus untuk cek stabilitas terhadap penggulingan adalah FGL sama dengan sigma MW per sigma MA harus lebih besar sama dengan 1,5, di mana FGL adalah faktor aman terhadap penggulingan, sigma MW adalah jumlah momen yang melawan penggulingan, sigma MA adalah jumlah momen yang menyebabkan penggulingan. Sigma MW dan sigma MA ini tadi sudah kita hitung di depan ya. Jadi FGL sama dengan sigma MW-nya 177,069 dibagi dengan sigma MA-nya 1078,749. Didapat FGL 1,647. Nah, ini berarti dia lebih besar dari syaratnya ya, 1,5. Oke, dimensi tidak perlu diperbesar. Nah, jadi untuk stabilitas terhadap penggulingan, dimensi dinding penahan tanah memenuhi persyaratan. Langkah yang keenam, menentukan stabilitas terhadap penggeseran. Tahanan geser pada dinding sepanjang B 5 meter untuk tanah dengan kohesi lebih besar dari 0 dan sudut geser lebih besar dari 0, rumusnya adalah sigma RH sama dengan CD dikali B ditambah W tangen delta B, di mana sigma RH adalah tahanan dinding penahan tanah terhadap penggeseran, CD adalah adhesi antara tanah dan dasar dinding, B adalah lebar pondasi, W adalah berat total dinding penahan, delta B adalah sudut geser. CD-nya kita pakai C2 atau kohesi di tanah asli. Besarnya 10 kN per meter, sedangkan B-nya di soal adalah 5 meter. W-nya tadi sudah kita hitung, totalnya 593,75 kN per meter. Tangannya kita pakai tangan tanah asli ya, 30 derajat. Didapat nilai sigma RH sebesar 392,8017 kN per meter. Setelah sigma RH kita dapat, maka kita bisa langsung mengcek faktor keamanan terhadap geser, di mana rumus faktor keamanan terhadap geser adalah FGS sama dengan sigma RH per sigma PH lebih besar sama dengan 1,5. Sigma RH-nya tadi 392,8017 dibagi sigma PH-nya sudah kita hitung di awal sebesar 109,997 harus lebih besar sama dengan 1,5. FGS-nya didapat 3,5709. Jadi dia lebih besar dari 1,5. Untuk cek stabilitas terhadap penggeseran, dimensi dinding penahan tanahnya memenuhi. Jadi oke ya, dimensi tidak perlu diperbesar atau diubah. Langkah yang terakhir, cek stabilitas daya dukung dinding penahan tanah. Dalam hal ini akan digunakan persamaan Terzaghi dengan menganggap pondasi memanjang di permukaan. Nah, karakteristik tanah yang digunakan adalah tanah asli atau tanah 2 ya. Untuk nilai
kohesinya 10 kN per meter, sudut gesernya 30 derajat, gamma 2-nya 18 kN per meter pangkat 3. Sebelum kita menentukan daya dukungnya, kita cek dulu eksentrisitasnya. Eksentrisitas rumusnya B/2 min XE. Nah, untuk mengetahui nilai XE, rumusnya adalah sigma MW min sigma MA per sigma W. Sigma MW-nya 1777069 dikurangi 1078,749 dibagi dengan sigma W. Sigma W-nya 593,75. Didapat nilai XE 1,176 meter. Nah, setelah nilai XE kita dapat, kita bisa masukkan ke rumus eksentrisitas. Rumus eksentrisitas B/2 min XE. B-nya adalah 5 meter dibagi 2 dikurangi 1,176. Didapat eksentrisitasnya sebesar 1,324 meter. Nah, ini harus lebih besar dari B/6. B/6-nya 5/6 sama dengan 0,83. Jadi oke ya, eksentrisitasnya memenuhi 1,324 meter lebih besar dari 0,83 meter. Setelah melakukan cek terhadap eksentrisitas, langkah selanjutnya adalah menghitung daya dukung tanahnya. Kita menggunakan rumus Terzaghi dengan asumsi pondasi memanjang atau continuous footing. Rumusnya QU sama dengan CNC ditambah DF kali gamma kali NQ ditambah setengah kali gamma kali B kali N gamma. Dengan parameter-parameter NC, NQ, dan N gamma ditentukan sudut gesernya 30 derajat. Jadi NC-nya 37,2, NQ-nya 22,5, N gamma-nya 19,7. Kita masukkan ke rumus. Nah, di sini nilai DF-nya atau kedalamannya 0 karena tadi di awal kita asumsikan bahwa DPT atau dinding penahan tanah pondasinya di permukaan. Nah, didapat nilai QU sebesar 1258,5 kN per meter kuadrat. Setelah QU kita dapat, kita cari Q allow. Q allow atau Q izin didapat dengan mengalihkan safety factor dikali Q ultimate-nya. Safety faktornya tadi di soal adalah 3, berarti 1/3 dikali QU-nya 1258,5. Didapat Q allow, Q izin sebesar 419,5 kN per meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung Q max. Nah, Q max-nya rumusnya adalah sigma PH per B dikali 1 plus 6 kali E per B. Sigma PH-nya di awal tadi sudah kita hitung 109,997. B-nya adalah 5 meter dikali 1 ditambah 6 kali eksentrisitasnya adalah 0,83. Kita pakai yang paling kecil ya. 6 kali 0,83 dibagi B-nya 5. Didapat Q max 43,912 kN per meter kuadrat. Kita bandingkan Q max dan Q allow. Ternyata Q max kurang dari Q allow. Nah, syarat untuk pondasi atau dimensi dinding penahan tanah itu oke jika Q max kurang dari Q allow. Maka oke ya. Dengan demikian tanah mampu menahan DPT tersebut. Oke, baik. Sekian untuk pertemuan hari ini tentang perencanaan dinding penahan tanah. Jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, bisa post di kolom tanya jawab di kolon atau bisa tanya langsung ke saya. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.